Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin, pendengar suara Mujahidin, suara Perakja yang dimuliakan Allah. Malam ini kita membahas tema baru lagi, dan kita mencoba untuk mengkaitkan tema ini dengan pendekatan sirah an-nabawi, pendekatan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah, berukhuwah karena Allah. Berarti kalau ada ukhuwah fillah, ada ukhuwah yang tidak selain Allah, ya. Berarti pula dalam kehidupan ini nanti ada persaudaraan karena kepentingan. Ada persaudaraan karena kebetulan satu alma mater, satu kuliah dulu. Bersaudara karena satu rumpun, satu ras, satu kelompok, sehingga dengan kelompok yang lain tidak mau bersaudara. Berarti juga ada persaudaraan karena kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas di sini persaudaraan yang akan kita bawa sampai nanti kita berjumpa dengan Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah. Ya. Apa bersaudara karena Allah? Para ulama-ulama kita menafsirkan persaudaraan karena Allah itu adalah imtizaju ruhin biruh, nyampurnya atau bergandengnya roh dengan roh. Jadi orang kalau bersaudara karena Allah, roh kita itu sama, semangatnya sama, ya. Satu jiwa, satu perasaan, ya, satu jiwa, satu perasaan, rohnya itu nyatu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah. Roh kaum mukminin ini sebenarnya bagaikan tentara yang saling kuat menguatkan satu sama lain. Nah, kalau antum punya perasaan satu roh, ya, sakitnya saya, Bapak juga merasakan sakit,
senangnya sampean juga, senangnya kita juga. Ini rohnya sama berarti. Semangatnya sama. Imtizaju ruhin biruh. Ya, rohnya nyampur, jadi satu. Sejiwa kalau bahasa kita ya. Wa tasafuhu qalbin ma'a qalb. Kemudian tasafu, apa tasafu ini? Kalau bahasa safih, berjabatan tangan ya. Jadi nyatunya hati dengan hati. Jadi tidak hanya satu jiwa Pak, tapi juga satu hati. Masya Allah. Jadi hatinya sama. Sama-sama lembut. Sama-sama akrab. Tidak mudah tersinggung. Ya. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, rohnya nyatu, hatinya juga nyatu. Kemudian dikatakan pula, wahiyya ribatun imaniyun. Ya. Orang kalau bersaudara karena Allah, ini diikat oleh ikatan iman. Jadi kalau tidak ada iman, mustahil kita bersaudara. Ya, tanpa iman, mustahil ada persaudaraan di antara kita. Ya, jadi diikatnya itu karena memang ikatan karena betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ini. Syukran. Makasih Pak Ji. Jadi ada ribat apa? Ribatun iman. Ribat iman. Kalau bahasa Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Apa maksud maknanya ini? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman saja yang bisa bersaudara. Ya, hanya orang beriman saja yang bisa bersaudara. Tanpa iman, mustahil orang itu bisa bersaudara. Ya. Yaqumu ala manhajillah. Yaqumu ala manhajillah. Tegak di atas aturan Allah. Ya. Jadi bukan tegak di atas hawa nafsu seseorang. Bukan tegak persaudaraan itu di atas aturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Tapi tegak di atas apa? Aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang basiku minat taqwa, kemudian memunculkan ketakwaan. Karena rohnya sama, jiwanya sama, hatinya sama, diikat dengan ikatan iman yang tegak di atas aturan Allah, muncul rasa takwa bersama-sama. Kemudian wa yartakizu 'alal i'tisam bihablillah. Semuanya sepakat, stressingnya itu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti orang kalau sudah berukhuwah fillah, manakala melihat saudaranya tidak ke masjid, tidak bisa diam tuh Pak. Ya, karena roh kita sudah nyambung. Kenapa tetangga saya kok tidak ke masjid? Kok saya saja yang ke masjid? Itu ada Pak. Tarikan seperti itu. Ketika nanti ada saudaranya berbuat maksiat, dia tidak bisa mendiamkan. Ketika dia bermaksiat, seakan-akan dia sendiri yang bermaksiat. Karena dia tidak ingin saudaranya terjebak dengan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tergerak untuk menasihati yang bersangkutan. Ini maknanya ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, al-wuddus sahih, cinta atau bersaudara yang benar ini, la yamilu ila naf'in, tidak condong karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Ada manfaat-manfaat tertentu. Saya mendekati fulan karena kebetulan orang ini berduit maunya. Tidak ada Pak. Saya mendekati fulan karena kebetulan orang ini punya posisi penting. Minimal saya bisa nitipkan anak saya pada orang ini. Tidak ada itu. Saya juga akrab dengan fulan bukan karena kebetulan dia ini punya apa namanya? Punya posisi-posisi yang strategis. Tidak ada. Bukan karena kepentingan dia bersaudara itu. Wala yufsiduhu naf'in. Begitu pula ketika keinginannya tidak terpenuhi oleh saudaranya, dia tidak tersinggung, Pak. Kenapa saya kok tidak dibantu? Tidak ada pikiran begitu. Kenapa saya kok tidak disilaturahimi? Tidak ada pikiran begitu. Kenapa yang dia berpikir? Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, mawaddah yang seperti ini, rasa cinta yang seperti ini, aman.
aman Pak, membuat kita ini satu sama lain tidak ada gesekan di antara kita. Saudara, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 68 insyaallah 64 atau 68 itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Subhanallah. Nanti persaudaraan, keakraban, pertemanan, perkawanan yang kita bentuk di dunia ini, ba'duhum li ba'din, sebagian pada sebagiannya, nanti pada hari kiamat aduun, akan menjadi musuh Pak. Illal muttaqin, kecuali kalau kita berkawan, bersahabat, berukhuwah, bersaudara karena nilai takwa tadi, karena iman yang kita punya. Ini yang abadi Pak, kokoh. Orang kalau sudah bersaudara karena Allah, ini kokohnya Pak jemaah sekalian, tidak hanya di dunia, sampai di akhirat pun juga kita bergandengan tangan. Lebih kokoh dari bersaudara yang seayah seibu. Nah, sampai yang bisa lihat saat ini, banyak loh orang kakak adik, tapi begitu tua berantem. Ya, kenapa? Berebut warisan. Iya apa tidak? Bersaudara, satu kandung, satu ibu, sama-sama dari kandungan ibunya sama, ayahnya juga sama, ibunya sama. Begitu tua, tukaran Pak. Kenapa? Tidak ada iman, tidak ada takwa, ruhnya tidak sama, hatinya tidak sama. Betapa sering kita mendapatkan orang kakak adik, dulu ketika sekolah bersama-sama, dibonceng oleh kakaknya, diantar oleh kakaknya. Begitu besar, sama-sama nikah, berantem. Karena masalah apa? Karena masalah iparnya Pak. Jadi persaudaraan yang tidak diikat dengan ikatan iman, dengan ikatan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikatan takwa, hancur Pak. Dan betapa sering sampean lihat orang yang bersaudara karena Allah, tidak ada hubungan ayah, tidak ada hubungan ibu, ya, bukan sepupu juga, ya, bukan dua misanan juga, tapi akrab kayak bersaudara, seakan-akan satu ayah satu ibu. Sakitnya dia sakit saya juga, Masya Allah. Dan potret ini terjadi jamaah sekalian dalam sepanjang kehidupan manusia, wabil khusus terjadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang saya katakan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang mukmin saja. Kita sering mengartikan sesungguhnya orang beriman itu, orang mukmin itu bersaudara. Kalau saya pertegas, hanya orang, innama adatu hasr. Hanya saja orang beriman itulah yang bisa bersaudara. Tidak ada iman, tidak ada persaudaraan. Pegang omongan saya ini Pak. Ini bukan omongan saya, tapi omongan Al-Quran. Allah mengatakan pada kita, iman itulah yang mengokohkan persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah, antum ahlul iman semua ya. Antum duduk di masjid ini bukti bahwa antum ini mempunyai iman. Tolong dirawat ini Pak. Tapi kita juga harus sadar, namanya orang beriman, iman itu kan kata Rasulullah naik turun. Ya, yazid wa yanqus. Iman itu karena pas lagi semangat Pak, Masya Allah membara itu. Kita merasa yang ada di sini Pak, semua satu hati dengan kita. Semua satu perasaan dengan kita. Semua satu jiwa dengan kita. Tapi saat iman turun Pak, kita kan tidak selamanya di masjid masalahnya ya. Ya, di lapangan. Ya, di kantor. Ada benturan-benturan kepentingan di situ Pak. Bisnis. Yang kadang-kadang menggoyang iman kita. Oleh karenanya Al-Quran diturunkan untuk mengatur semua itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Fa'aslihu baina akhawaikum, tolong perbaiki persaudaraan yang ada di antara kalian. Karena Allah faham betul bahwa orang beriman itu nanti dalam persaudaraannya pasti juga ada masalah, ada gesekan. Tidak usah Pak sampai terlalu jauh ya. Kita dengan istri kita saja. Ya, saya selalu ngasih contoh Pak yang aplikatif di lapangan itu ya, di dalam kehidupan kita. Dengan istri kadang ada masalah. Sampai yang perhatikan ketika ada masalah dengan ibunya anak-anak, pasti iman kita lagi apa? Lagi turun. Saya merasakan betul. Ketika saya ada masalah dengan ibunya anak-anak, pasti ibunya anak, atau kalau saya merasa benar, pasti ibunya anak dalam kondisi dia tidak salat, ya, dia tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa tahajud. Kenapa? Ada rutinitas bulanan. Makanya antum jangan meniru kaum jahiliyah Pak. Ketika ibunya anak dalam kondisi seperti itu, tolong jaga perasaannya. Sensitif. Bagaimana tidak akan sensitif? Tidak bisa salat, ya, tidak bisa baca Quran, ya, puasa juga tidak boleh diperbolehkan puasa kalau di bulan Ramadan. Sampai jaga perasaan ini. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, aslihu bil islah, perbaiki Pak persaudaraan di antara kita. Ya, ingatkan. Ya, namanya manusia. Ketika turun iman, ayo kita dekati dia. Kenapa antum tidak ke masjid gitu? Makanya ya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat seperti ini Pak, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya idza intaha min salatihi yatafaqqadu. Dalam kitab Subulus Salam itu cukup jelas ya, yatafaqqad. Apa yatafaqqad? Balik Pak, balik kemudian yatafaqqad, mencoba dilihat satu persatu wajah para sahabat itu. Mencari, kayak ada yang cari Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bis salam wa ilaika ya'ud. Dilihat Pak. Khawatir ada sahabat yang tidak ke masjid. Ini bentuk ukhuwah, kepedulian Nabi. Tak ingin ada sahabatnya tidak ke masjid. Ya. Cintanya Nabi kepada para sahabat itu. Tidak hanya itu, ketika ada sahabat yang kemudian tersenyum, Nabi ikut tersenyum juga Pak. Masya Allah, berarti maksud orang ini. Hah? Orang ini lagi senang. Nabi ikut senang juga Pak. Kemudian Nabi menoleh lagi, sahabat sebelah sana Pak, ada yang merenguh, bahkan menangis dilihat sama. Kenapa tuh sahabat yang satu itu? Subhanallah, supaya tidak ganggu, Nabi melihat lagi Pak kepada yang senyum tadi. Fa asyara ilaihi. Lihat tuh, kenapa saudaramu menangis gitu. Itu Rasulullah Pak. Dan nanti kita akan bahas ini, bagaimana sikap-sikap Nabi dalam berukhuwah itu. Didatangi oleh sahabat ini. Ya Rasulullah, jau'an ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Jadi jamaah masjid yang lapar pun dipantau oleh Rasulullah. Kenapa Pak? Rohnya sama, semangatnya sama, jiwanya sama Pak. Ada getaran dalam hatinya, tidak bisa mendiamkan kondisi umat bermasalah. Kemudian Nabi tidak panjang-panjang Pak, ya, tidak lama-lama doanya. Setelah itu langsung pulang ke rumahnya. Sebelum menawarkan kepada para sahabat jemaah sekalian, dia nanya kepada Aisyah, pada Hafsah, pada istri-istri beliau, hal indaki syai', kau punya sesuatu di rumah? Ini bahasa Nabi Pak, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, rupanya yang paceklik ya pada waktu itu. Tahu paceklik Pak? Maja'ah. Terjadi kondisi di mana krisis yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga ada beberapa sahabat tidak tahan. Begitu tidak tahan kelihatan. Ternyata di dalam rumah Nabi Pak, Nabi pun juga mengalami hal yang sama. Qalat, berkata Aisyah, wallahi ya Rasulullah, ma indi syai' illa al-ma'. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali hanya air saja ini di rumah. Saya nggak bisa bayangkan Pak, bagaimana seorang pemimpin, Nabiur Rahmah, utusan Allah terakhir, paling mulianya manusia di rumahnya tidak ada makanan juga, kecuali air. Air putih begini, masih kemasannya masih bagus ini. Nanya lagi kepada Hafsah,
Sama jawabannya dengan Aisyah. Wallahi ya Rasulullah, ma indi syai' illa al-ma'. Aku tidak punya apa-apa di sini, itu kecuali cuma air saja. Baru setelah itu Pak, jamaah sekalian, Nabi menawarkan kepada siapa? Kepada sahabat yang ada. Pertama kali sebelum ditawarkan pada orang lain, dia sendiri dulu maksimalkan diri. Pak, ada nggak di rumah? Gitu. Kalau kita kan tidak ya, nyambungkan saja sama orang. Kita dulu Pak. Di rumah tidak ada, baru kita nawarkan sama orang lain. Ayo siapa yang siap bantu orang ini? Gitu. Ini peka namanya. Ya. Peka peduli kepada sesama. Dan tolong perbaiki kondisi ini. Apalagi Pak ada di antara kita ini gesekan. Sampai tidak tegur sapa. Sampai gontok-gontokan. Berantem. Apalagi sama-sama jamaah masjid namanya gitu. Terus tukaran. Nggak nyambung kayak ini. Hah? Kita sama-sama punya iman. Terkadang juga memang ada gesekan, Pak. Namanya manusia ya. Saya paham masing-masing kita punya kepala ini Pak beda-beda cara melihatnya. Pandangan saya terhadap sesuatu beda dengan pandangan Bapak. Karena kepala kita beda-beda. Kan begitu. Untung kita punya Al-Quran untuk menyamakan persepsi itu. Tapi tidak semua orang bisa menganalisa Al-Quran ini jamaah sekalian. Bagi kita yang paham harus sadarkan gitu. Terus berantem. Ainal ukhuwah. Kita bicara ukhuwah sekarang. Di mana persaudaraan kita ini jamaah sekalian? Nah, biasanya orang kayak gitu Pak, sampean lihat. Ketika sudah ngamuan. Nah ini Pak. Sudah tersinggungan. Ya, suka tidak akur sama orang lain. Pasti imannya bermasalah. Mungkin di masjid tidak bermasalah Pak, tapi di luar masjid sebelumnya ini ada masalah sebelumnya. Ketika terbawa ke masjid pula, tukaran di masjid, tidak masuk akal. Ya, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ketika bicara seperti ini, ma'asyar muslimin, bukan juga tidak terjadi di zaman sahabat, terjadi di zaman sahabat juga tukaran juga. Cuma di luar masjid Pak, bukan dalam masjid. Gitu. Pas tapi lagi ngaji begini tiba-tiba ada dua anak kecil bocah berantem. Namanya anak kecil, mungkin cucu kita Pak, atau anak kita yang paling kecil, umurnya masih 6 tahun, 5 tahun, berantem. Tukaran. Masya Allah, kebetulan yang satu anaknya orang Ansar, yang satu anaknya orang Muhajirin. Berantem Pak. Ini Pak sinyal-sinyal untuk merusak ukhuwah di antara kita. Ketika sudah datang Pak orang Muhajirin untuk kemudian melerai pertukaran di antara dua anak kecil. Ketika melerai Pak, namanya orang tua kan pasti melindungi anaknya duluan ya, supaya tidak dipukul oleh temannya gitu. Nah ketika melindungi kelihatan Pak sama orang Ansar gitu. Loh kok gitu. Setan masuk menggoda jamaah sekalian. Mulai Pak dimunculkan asobiah masing-masing gitu. Ya lal Ansar, dasar anaknya orang Ansar gitu. Bisa dibayangkan Pak. Yang Ansar juga mengatakan, ya lal Muhajirin, dasar anaknya orang Muhajirin, hatta tataqatala, sampai hampir Pak dua orang ini mau tukaran Pak. Kalau ngeliat kayak gini, tolong Pak dudukkan kita secara proporsional. Jangan ngeblok ya. Jangan kemudian ngeblok ini Pak? Memihak pada kelompok tertentu. Dudukkan kita secara proporsional. Hati-hati. Dan Nabi datang Pak, menyelesaikan masalah. Bisa-bisanya kalian mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Di hadapan kalian ada Nabi kalian, kata Nabi SAW. Ada Rasul kalian gitu. Innaka mru'un fikal jahil, sungguh pada diri kalian ini semuanya masih ada sinyal-sinyal kejahilian. Ketika sudah mulai Pak membanggakan kelompoknya sendiri jamaah. Ini penyakit ukhuwah. Ya, nanti kita akan bahas Pak, amradul ukhuwah, penyakit ukhuwah itu apa saja itu. Nah, ikhwatul iman, kata Allah, ittaqullah atau wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, memang Pak, kalau sudah ketakwaan ini menurun, ukhuwah susah untuk dirakit kembali. Saya ini boleh nggak saya bicara begini ya? Tidak apa-apa ya. Ini kalau kita bicara umum ya. Suka-suka saya ini Pak, banyak masalah keluarga datang ke rumah. Cuma kalau ibu-ibu nggak saya respon.
Saya tidak bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu silakan komunikasi ya dengan ibu-ibu juga. Jangan ibu-ibu nanti curhat kepada ustadz. Ustadznya laki-laki masalahnya, bahaya. Ya. Ya. Dan ustadz itu kalau berbicara kan memukul Pak ya. Apalagi ustadznya kemudian tidak proporsional, memihak pada ibu, kasihan ibu. Waduh, semakin marah sama suaminya nanti itu. Ada datang. Waduh Pak, suaminya ini cerita gimana saat saya kan dulu begitu nikah kan ustadz yang khutbah. Saya tidak siap Ustaz. Rasanya saya harus menyelesaikan problem ini Ustaz. Artinya mau cerai Pak. Ente punya anak? Iya, berapa? 3 dia mau cerai. Ente bilang tidak cinta. Terus anak antum itu hasil dari buah apa? Saya bilang. Merem tak antum sama istri antum, saya bilang. Sudah punya anak 3 tidak cinta Pak. Bisa dibayangkan. Tidak ada cinta Ustaz. Saya selidiki Pak. Setelah saya tidak langsung masuk kepada masalahan. Walaupun saya mendengarkan, mohon maaf ya akhi. Saya bilang, saya ini baru dengar dari antum saja ya. Saya masih belum mendengar dari ibunya anak-anak antum. Saya bilang. Antum bisa tak mendatangkan istri antum bersama-sama antum ke sini? Saya bilang. Bingung Pak, tidak bisa jawab. Dan saya ingin mendengarkan langsung dari mulut istri antum, sama enggak dengan apa yang antum bahasakan itu. Ini kalau kita tidak bijak Pak, larut dengan omongan ini. Ya, suami ini. Apalagi suami ini Pak biasa memfasilitasi kita, biasa nyumbang ke masjid, biasa hati-hati. Jangan sampai kita ini berukhuwah karena kemudian difasilitasi. Jangan ya akhi. Kalau salah katakan salah. Ini kita harus bijak. Subhanallah. Saya sebelum masuk itu saya ingin nanya, ya apa antum salat berjamaahnya di mana? Hah? Berjamaah? Di rumah Ustaz. Sama siapa? Ya sendirian Ustaz. Satu Pak. Poin sudah itu Pak. Lalu dia ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salatnya saja dewean terus gitu. Terus antum kalau subuh jam berapa gitu? Tergantung Ustaz. Wah polos Pak, tidak ada beban. Tergantung Ustaz. Ya. Kadang ya tepat waktu, ya kalau capek Ustaz, Allah 5:30 Ustaz. Ya kadang 6:30. Coba Pak. Poin kedua, ya. Antum berapa kali hafal Quran, hatam Quran dalam 1 tahun gitu. Ya nunggu Ramadan Ustaz. Itu pun kalau terpenuhi. Jadi sudah. Terus pingin berukhuwah karena Allah. Pingin menata rumah tangga. Dan ini istighfar bukan ukhuwah lagi. Yang lebih akrab lagi seharusnya. Sudah satu tubuh dengan kita. Salatnya nggak karuan. Kemudian baca Qur'annya juga nggak karuan. Subuhnya juga nggak jelas gitu. Lalu pingin mendapatkan sakinah gitu. Saya dari situ Pak sudah bisa menyimpulkan gitu. Saya masih belum dalam Pak, bagaimana syughulnya sampean, kerjanya sampean gitu. Ternyata kerjanya juga begitu ya akhi. Kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ada kebohongan-kebohongan dalam bisnisnya. Dan lain sebagainya. Ngutang sana, ngutang saya kadang-kadang juga gak dibayar. Ngentengin masalah. Lalu kemudian pingin rumah tangganya tenang. Susah. Nah ini Pak, tolong. Sampean juga perlu bertanya pada masing-masing kita. Di saat kita ada gesekan dengan orang lain, pasti juga iman kita bermasalah. Wattaqullah kata Allah. Coba Pak. Allah berbicara takwa di sini dalam konteks apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu apa? Bersaudara. Sudah bertakwa kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, nanti Allah akan meletakkan hati nikmatnya berukhuwah dalam hati kita masing-masing itu. Kata Allah apa? La'allakum turhamun. Niscaya kalian nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Pak, kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya kepada kita, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan aku berikan kepada umatku, hambaku kata Allah, yang selalu menjaga imannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada rahmat Pak, ada cinta dari Allah, maka cinta ini Pak menyebar Pak. Cinta yang juga karena Allah kepada istri kita, pada anak kita, pada orang tua kita, pada mertua kita, pada tetangga kanan kiri kita.
Oleh karenanya, ikhwatal iman, nah, iman ini perlu kita tata terus menerus, ya, sebelum kita berbicara masalah-masalah yang lain. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Juga dalam memegang amanah Allah ini jamaah sekalian. Tolong Pak, kira-kira agama ini bisa nggak ditegakkan oleh kita sendiri, Pak? Kita tahu di Indonesia ini Pak ada banyak ormas ya. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah, ada Al-Wasiliyah, apalagi jemaah sekalian. Wah, banyak jemaah sekalian. Bahkan masing-masing profesi juga ada Pak. Profesi dai, ada IKADI, ada ini, macam-macam. Mohon maaf, kira-kira bisa nggak Pak din ini dijalankan oleh satu kelompok saja Pak? Nggak bisa. Bisa nggak ini agama Pak hanya dijalankan oleh Muhammadiyah saja? Nggak bisa. Bisa nggak agama ini dijalankan oleh orang NU saja? Nggak bisa juga. Atau oleh orang yang nggak bisa juga. Justru bisanya Pak, manakala di antara kita ada sinergi, ada ukhuwah satu sama lain, saling mengokohkan Pak, saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Di situ kita akan merasakan nikmatnya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masing-masing menjaga imannya satu sama lainnya, maaf sekalian. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Coba lihat, jami'an. Apa makna jami'an? Apa jami'an Pak? Ajma'in apa? Bersama-sama. Tidak bisa Pak, agama ini hanya dinikmati sendiri, tidak bisa. Harus bersama-sama. Wala tafarraqu. Jangan apa? Jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingatlah kata Allah akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian di mana dulu kalian bermusuh-musuhan, kemudian disatukan hati kita oleh Allah jemaah sekalian. Kemudian dengan nikmat itu kita bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nabi Pak bisa mempersaudarakan antara muhajirin orang asing dengan orang Ansor yang punya daerahnya di Madinah. Di Ansor sendiri Pak ada dua kelompok ratusan tahun tidak pernah ketemu, Aus wal Khazraj. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan tidak ada kelompok, ada Pak. Ada bendera Ansor, ada bendera apa? Muhajirin. Di Ansor pun juga terbelah jadi dua juga Pak. Ada Aus, ada Khazraj, tapi di bawah satu komando. Siapa itu? Rasulullah sahibul iman, ya, yang menanamkan nilai iman dan tauhid kepada para sahabatnya, sehingga Pak tidak ada gesekan, tapi mudah diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita mulai dari masjid ini ya, mulai dari masjid ini. Setiap ada masalah kembalikan pada ahlinya. Bagaimana Al-Quran berbicara, jangan dieksekusi sendiri, jangan ditangani sendiri. Semua permasalahan kembalikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai demikian, mohon maaf saya harus ke Surabaya mana Pak, selatan ya, di Nurul Hayat. Ada kajian juga di sini, di situ pada Isya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.